Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, hari yang agung, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pengajian kita pagi ini kita mulai dari hadis nomor 14. An Mahmud ibn Rabi' al-Ansari an Ibbana ibn Malik, dari Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Mahmud ibn Rabi' al-Ansari adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di negeri Syam. Itu meninggal dunia di Baitul Maqdis pada tahun 99 Hijriah. Jadi ada 4 sahabat di dalam pembahasan ini, dalam bab ini. Sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah namanya Sahal ibnu Sa'ad. Sahal ibnu Sa'ad al-Ansari. Mahmud ibnu Rabi' al-Ansari meninggal dunia pada tahun berapa tadi? 99 Hijriah. Sahabat Sahal ibnu Sa'ad al-Ansari meninggal dunia pada tahun 88 Hijriah. Ini sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah. Kemudian ada lagi Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik, sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di Basrah, di Irak, pada tahun 93 Hijriah. Kemudian yang paling terakhir meninggal dunia secara mutlak adalah sahabat Abu Tufail, namanya Amir ibnu Wathilah Al-Laythi. Amir ibnu Wathilah
Al-Laythi Abu Tufail meninggal dunia, paling terakhir meninggal dunia di Makkah pada tahun 110 Hijriah. Di setelah meninggalnya Abu Tufail, tidak ada lagi sahabat yang tersisa di dunia, di muka bumi, bil ijma'. Jadi yang paling terakhir meninggal dunia secara mutlak dari kalangan sahabat adalah, namanya siapa tadi? Amir ibnu Wathilah Al-Laythi. Wathilah lam, Amir ibnu Wathilah Al-Laythi, yaitu meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah siapa ya tadi? Sahal ibnu Sa'ad Al-Ansari, yaitu pada tahun 88 Hijriah. Paling terakhir meninggal dunia di Basrah siapa? Anas ibnu Malik, itu pada tahun 93 Hijriah. Kembali kepada hadis. Ini faedah. Dalam mengetahui penanggalan juga terdapat pelajaran yang bisa diambil, pelajaran penting dari penanggalan tersebut. An Idbana ibni Malik, dari Idban bin Malik, qala, Mahmud berkata, qadimtul Madinah falaqitu Idban, aku mendatangi Madinah, kemudian aku bertemu Idban ibni Malik. Fakultu, Mahmud bertanya, hadisun balaghani anka, satu hadis yang telah sampai kepadaku darimu. Apakah benar hadis ini? Artinya Mahmud ibn Rabi' mentakkid, menguatkan apakah benar hadis tersebut. Lalu Idban ibn Malik menyampaikan hadis tersebut. Qala, Idban berkata, asabani fi basari ba'dus syai', pandanganku semakin lemah, kabur, tidak bisa memandang dengan jelas. Faba'athu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an ta'tiyani, aku mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau datang ke rumahku. Jadi Idban ibn Malik mengutus seseorang supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Idban. Yang demikian itu karena Idban adalah imam masjid. Ketika terjadi hujan, air menggenang, air banyak, terutama di daerah sekitarnya Idban terjadi banjir. Kemudian ditambah lagi kondisi Idban yang pandangannya sudah kabur, sehingga Idban berhalangan untuk sholat berjamaah. Dan Idban menginginkan supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya, supaya tempat yang disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan musola oleh Idban di rumahnya. Lanjutan hadis, inni uhibbu an ta'tiyani, aku berharap, aku suka, aku ingin supaya engkau mendatangi rumahku. Fatusalli fi manzili,
supaya engkau salat di rumahku. Fa'attakhiduhu musalla. Lalu rumahku tersebut tak jadikan musalla. Maka Imam Bukhari dalam hadis ini menulis bab membuat musalla di rumah. Jadi kapan orang sholat di musalla tersebut? Kapan dibolehkan sholat di musalla rumahnya? Apabila ada apa? Udhur. Seperti yang dilakukan oleh Itban ibnu Malik. Jadi laki-laki tetap sholat ke masjid. Namun apabila ada udhur, sholat di musallahnya atau sholat sunnah di rumahnya. Faqala, lalu Itban melanjutkan ceritanya. Fa'atani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man sya'allahu min ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dengan beberapa para sahabatnya. Fadakhala, kemudian beliau masuk. Wa huwa yusalli fi manzili. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku dengan beberapa sahabat. Wa huwa yusalli fi manzili. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum. Sedangkan sahabat yang lain, terutama yang tuan rumahnya, dan tetangga-tetangganya yang ikut hadir di tempat tersebut bercerita antara satu dan yang lain. Thumma asnadu udma dzalika wa kubrahu ila Malik ibni Duhsyum. Kemudian mereka memfokuskan pembicaraan tentang Malik ibni Duhsyum. Malik ibni Duhsyum al-Ansari. Tetapi sahabat ini suka bermajelis dengan orang-orang munafik. Maka para sahabat menuduh Malik ibni Duhsyum. Mereka berkata, innahu munafik, la yuhibbullaha wa rasulah. Dia adalah orang munafik, tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulnya. Qalu, mereka berkata antara satu dan yang lain, wa waddu annahu da'a alaihi fahalaka wa waddu annahu asabahu syarrun. Mereka berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan celaka kepada siapa tadi? Malik ibnu Duhsyum. Jadi para sahabat Al-Ansar berharap supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada sahabat Malik ibni Duhsyum. Atau mereka berharap supaya Malik ibni Duhsyum tertimpa keburukan. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Wa qala, lalu beliau berkata, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, bukankah Malik ibnu Duhsyum bersyahadat la ilaha illallah dan bersaksi bahwasannya aku adalah Rasul utusan Allah? Qalu innahu yaqulu dzalika wa ma huwa fi qalbih. Mereka menjawab, iya dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun tidak dari hatinya. Kenapa? Karena Malik ibnu Duhsyum suka kadang-kadang bareng bersama orang munafik. Maka para sahabat berkata, iya, dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membela sahabat Malik ibni Duhsyum. Qala la yashhadu ahadun
alla ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nara aw tat'amah. Tidak ada seorang pun bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah rasul utusan Allah kemudian dia masuk surga. Tidak mungkin. Atau tidak mungkin dia akan masuk neraka. Atau tidak mungkin dia akan disentuh api neraka. Nabi SAW membelanya. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu dia masuk neraka. Itu tidak mungkin. Atau tat'amah, atau dia disentuh panasnya api neraka. Qala Anas ibnu Malik bercerita, fa'ajabani hadal hadis faqultu libni uktubhu fakatabah. Anas berkata, aku kagum hadis ini. Maka aku katakan kepada anakku, tulislah. Maka ditulislah hadis tersebut. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan orang yang meninggal dunia di atas tauhid. Keutamaan orang yang meninggal dunia di atas tauhid. Mereka tidak akan masuk neraka atau tidak akan kekal di neraka. Karena tidak masuk neraka yang dimaksud bisa jadi tidak masuk sama sekali. Atau bisa jadi tidak masuk neraka artinya tidak masuk neraka apa? Selama-lamanya. Demikian yang dipahami oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Namun mereka memiliki dosa besar. Bisa jadi mereka tidak masuk neraka, tidak disentuh api neraka. Atau bisa jadi mereka tidak masuk neraka artinya tidak masuk neraka selama-lamanya. Di neraka hanya mampir untuk disucikan dosa-dosanya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan memvonis orang. Larangan memvonis orang dituduh, divonis munafik. Atau kalau sekarang bahasa kita, teman-teman yang sudah ngaji, larangan memvonis seseorang dikeluarkan dari manhaj. Jangan gampang. Dikit-dikit, oh orang itu bukan salafi atau bukan manhajnya tidak lurus. Jangan. Nabi SAW lihatlah pada hadis ini membela seorang sahabat, Malik ibni Duhsyum, yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ansor itu munafik. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata, la taqulu dzalik, jangan ucapkan seperti itu, tidak boleh. Jadi larangan. Jadi kita ini tidak ditugaskan mengkelompokkan kotak-kotak, oh orang itu manhajnya bagus, oh orang ini seperti ini. Hati-hati, apalagi kita ini penuntut ilmu. Jelas ya, jangan jadi jamaah ahli apa? Ahli apa? Ahli tahdzir. Dalam kita jadi jamaah ahli nasihat, orang yang selalu menasihat karena Allah, mendoakan. Jangan gampang mencibir, gampang nyinyir, tapi hendaklah kita menasihati dengan baik, mendoakan orang yang akan kita nasihati. Nah, dilihat ini, kalau kita sekarang melihat jamaah pengajian yang sudah aktif ngaji sunnah,
kemudian ketahuan di majelisnya orang munafik, kita katakan apa? Dia apa? Pelin-pelan atau enggak? Mencela-mencela atau enggak mencela-mencela? Mencela-mencela. Tapi tidak demikian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita hati-hati vonis itu. Jangan-jangan vonis itu nanti kembali kepada orang yang memvonis. Jadi kalau kita mengingatkan, ingatkan secara umum, bukan secara khusus. Hati-hati, ini babnya rumit sekali. Jadi jangan gampang mengeluarkan orang dari Islam. Jangan gampang menuduh orang munafik. Jangan gampang menuduh orang keluar dari manhaj. Jadi mengeluarkan orang dari manhaj itu sangat berat sekali. Bisa jadi orang itu khilaf, tapi tidak sampai keluar dari manhaj salaf, dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ini babnya rumit sekali. Orang sekelas kita ini bisa apa? Bisa memvonis orang. Kita belajar kepada ustadz yang lurus manhajnya, ini benar. Cari ustadz yang lurus manhajnya. Tetapi kita ini jangan membiasakan diri gampang memvonis. Karena bab vonis itu berat sekali pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran disunnahkan membangun rumah di musola. Apa membangun musola di rumah? Oh, kebalik saya tadi ya. Disunnahkan membangun musola di rumah. Tetapi ini bukan untuk sholat jamaah. Sebagian ada yang rumahnya dijadikan masjid, masjidnya jadi rumah. Jumatan di situ, sholat berjamaah di situ. Ini tidak jelas ini. Ada tidak yang semacam itu? Kadang-kadang ada, ini rumah jadi ruang tamu, jadi sholat jamaah, jadi sholat Jumat pun. Ini gimana? Apakah hadis ini bisa dimaksud hadis ini? Enggak. Yang dimaksud ini musola rumah. Musola rumah ya hukumnya rumah. Digunakan sholat ketika udzur, atau digunakan sholat bagi wanita di rumahnya, atau digunakan sholat dia di rumahnya, sholat apa? Sholat sunnah. Ini, tetapi musola di rumah bukan diwakafkan ya. Sebagian ada buat langgar diwakafkan, ini tidak masalah. Musola di tengah-tengah rumah, di dalam rumah. Hukumnya adalah hukum apa itu? Hukum rumah. Salat berjamaah di masjid kaum muslimin, itu yang dikumandangkan adzan. Di masjidnya kaum muslimin, besar atau kecil tidak masalah. Yang penting diwakafkan untuk apa? Kaum muslimin. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Masjid itu lillah, bukan di rumah. Boleh musola di rumah, tapi hukumnya hukum rumah. Mungkin ada tamu yang sedang safar, sholat di situ bagus. Jelas ya? Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran berkahnya jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau bikin musola, boleh memanggil di zaman sahabat, boleh memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sekarang boleh tidak kita memanggil Pak Yai atau Pak Ustadz supaya tolong sampean sholat di mana, nanti sampean sholat tak dekno musola di situ. Enggak, ini kekhususan. Ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya berkah. Kalau meludah langsung ditampani oleh para sahabatnya. Kalau berkumpul diambil, karena jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkah. Kalau haji tahallul, rambutnya dibagikan kepada para sahabatnya. Dengan demikian boleh bertabarruk, ngalap berkah dengan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
keterangan tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, dipanggil, diundang datang. Dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan memenuhi undangan orang yang mengundang, walaupun bukan untuk walimah. Jadi kalau ada orang mengundang, hendaklah datang. Dan kalau niat mengundang, jangan basa-basi. Jelas ya? Yang undang basa-basi, yang datang juga apa? Basa-basi. Monggo mampir. Monggo mampir ini. Kalau ngundang yang serius gitu loh. Ngundang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh para sahabatnya, beliau datang. Di antaranya yang mengundang adalah sahabat Itban ibnu Malik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, jika tuan rumah yang mengundang kita sudah mengenalnya, baik, tidak akan menolak, maka tidak mengapa kita mengajak beberapa teman. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini datang dengan beberapa para sahabatnya. Tetapi jika kita tidak kenal, tidak akrab dengan orang yang mengundang kita, kemudian kita membawa teman, ada tambahan, maka hendaklah kita meminta izin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang minta izin, kadang-kadang tidak minta izin. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang seorang sahabat, ada tambahan satu lagi. Beliau berkata, saya membawa satu orang lagi. Jika kamu mengizinkan, maka dia masuk. Kalau tidak, dia keluar. Tetapi pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak izin. Demikian pula kalau diundang oleh sahabat Abu Talha Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak izin mengajak orang-orang yang ada di masjid ke rumahnya Abu Talha Al-Ansari. Dilihat kalau tuan rumahnya ini sudah akrab dan husnudzon tidak enak, maka ngajak beberapa orang tidak masalah. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran boleh sholat sunnah berjamaah kadang-kadang. Dibolehkan atau dianjurkan sholat sunnah berjamaah. Jadi sholat ini di waktu duha dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat sunnah di rumahnya Anas ibnu Malik berjamaah juga. Nah, ini boleh kadang-kadang. Demikian pula qiyamul lail boleh dikerjakan berjamaah kadang-kadang. Tetapi tidak diumumkan. Tidak diumumkan, maksudnya dalam hal ini ditentukan gerakan sholat subuh berjamaah plus qiyamul lailnya plus sarapan paginya dan pengajiannya. Ini khilafus sunnah, sangat menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagian aktivis setiap bulan tertentu mereka mengadakan mabit, kemudian ditambahi sholat tahajud berjamaah. Nah, ini menyelisihi sunnah. Silahkan mengadakan sholat malam berjamaah, namun tidak ditentukan waktunya. Kadang-kadang bisa jadi suami mengimami istri, kadang-kadang itu pun tidak setiap hari. Kadang-kadang suami sholat tahajud mengimami istrinya. Adapun sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah yang terus menerus hanya satu saja, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran orang yang sakit atau berhalangan boleh meninggalkan sholat berjamaah. Jadi laki-laki yang sakit atau berhalangan tidak mengapa sholat di rumahnya.
Artinya tidak mengapa, tidak berdosa, dia tidak sholat berjamaah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna sholatal jamaah wajibatun 'alar rijal. Salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran larangan berdekatan dengan orang-orang munafik. Larangan bermajlis dengan majelisnya ahlul bidah supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi Malik ibn Duhsyum dalam hal ini, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelanya, tetapi di sisi yang lain Malik ibn Duhsyum ketika bermajlis sering kadang-kadang mendatangi majelisnya orang munafik. Ini kira-kira keliru atau tidak keliru? Keliru atau tidak? Keliru. Maka kita dilarang bermajlis dengan mereka, orang-orang munafik, orang-orang Syiah Rafidhah. Munafik umat ini yang paling besar dari kalangan Syiah Rafidhah. Tidak boleh kita bermajlis dengan mereka. Demikian pula ahlul bidah, kita menghadiri kegiatan-kegiatan mereka. Nah, ini pelin-pelan, hati-hati supaya tidak merusak keimanan kita, tidak mempengaruhi manhaj kita, dan di sisi lain juga tidak menimbulkan fitnah. Maka para sahabat Al-Ansar tidak suka apa yang dilakukan oleh sahabat Malik ibni Duhsyum. Namun beliau adalah sahabat yang mulia. Ketika dikatakan munafik oleh sahabat Al-Ansar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelanya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan melihat batin seseorang. Kita tidak bisa menerawang batin seseorang. Kita ini tidak ditugaskan melihat hati-hati orang lain. Kita ditugaskan memperbaiki batin kita, memperbaiki niat kita, memperbarui keimanan kita. Adapun orang lain, yang penting mereka bersyahadat la ilaha illallah, kita tahu keimanannya, kita tahu Islamnya, sudah kita husnudzon kepada mereka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran mencarikan udzur bagi orang yang khilaf. Jadi sekali khilaf jangan langsung dijatuhkan. Masih banyak kebaikannya, dicarikan udzur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikan udzur kepada untuk sahabat Malik ibni Duhsyum. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran anjuran menolong saudara yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Kita diharuskan menolong. Jadi ada seorang kawan yang keliru, hendaklah kita tolong, kita nasihati. Bukan dia keliru tambah kita vonis, tambah kita tahdir, semakin menjadi-jadi apa? Kekeliruannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kekeliruan, khilaf, hendaklah ditolong, hendaklah didoakan terlebih dahulu. Kemudian ditolong, salah satu cara menolongnya adalah menasihati dengan cara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman wa madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran boleh menyampaikan ilmu di rumah. Jadi boleh menyampaikan ilmu di rumah. Jadi majelis ilmu tidak harus di masjid,
boleh di rumah, boleh di tempat yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini di rumahnya sahabat Itban ibnu Malik. Tetapi tempat yang paling barokah di dalam menyampaikan ilmu, belajar ilmu di mana? Di masjid. Tempat-tempat yang lain boleh. Tempat-tempat yang lain boleh selama tidak dikhususkan. Selama tidak dikhususkan. Kadang-kadang ada pengajian yang hadir orang-orang khusus. Nah ini Umar ibnu Abdul Aziz dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Ilmu itu tidak akan hilang, tidak akan hilang berkahnya. Ilmu akan barokah, akan tersebar selama tidak sembunyi-sembunyi. Maka tempat yang paling bagus untuk menyampaikan ilmu adalah masjid. Walaupun tempat-tempat yang lain tidak mengapa menyampaikan ilmu. Sebagaimana hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu di rumahnya sahabat Itban ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu Itban ibni Malik, keutamaan sahabat Itban ibnu Malik, imam masjid. Beliau adalah imam masjid yang memiliki kedudukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam masjid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumahnya karena diminta untuk sholat di salah satu tempat yang ada di rumahnya, lalu dibangun musola di tempat tersebut. Kemudian bab berikutnya, ada berapa faedah tadi? 16 ya. Bab berikutnya, qala al-imamu babu al-imanu babun al-imanu ma huwa. Bab iman, apa yang dimaksud dengan iman, wa bayanu khisalihi, dan perkara-perkara iman. Iman secara bahasa artinya apa? At-tasdiq. Iman secara bahasa artinya membenarkan. Atau iman secara bahasa artinya al-iqrar, mengikrarkan. Ini secara bahasa. Adapun secara al-istilah, iman adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman secara istilah adalah membenarkan di dalam hati, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu adalah definisi iman secara istilah syar'i. Apa tadi? Yang pertama apa tadi? Meyakini dengan hati. Iman yang tidak ada keyakinan seperti imannya siapa? Siapa? Orang munafik. Iman yang tanpa keyakinan adalah imannya orang munafik. Orang munafik mengikrarkan iman, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati mereka ragu-ragu. Maka Allah taala berfirman, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin
lakadzibun. Apabila datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah Rasul utusan Allah. Allah Maha mengetahui engkau adalah Rasul utusannya. Dan Allah bersaksi bahwasannya orang-orang munafik itu apa? Berdusta. Artinya tidak punya keyakinan. Kemudian yang kedua, iman itu apa? Apa tadi? Mengikrarkan apa? Dengan lisan. Jika ada orang itu hatinya yakin, kemudian tidak diikrarkan dengan lisannya, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti imannya siapa? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib yakin akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkata, Abu Thalib berkata, "Walaqad alimtu bi anna dinaka min khairi adyanil bariyati." Aku yakin, aku tahu agamamu adalah agama manusia yang terbaik. Namun tidak mau mengikrarkan imannya karena malu dengan kaumnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Iman mengamalkan dengan apa? Anggota badan. Karena amal adalah syaratnya iman. Di orang yang mengaku beriman tidak beramal sekalipun, maka dia tidak dikatakan beriman. Maka di dalam Al-Quran sering digabungkan antara iman dan amal soleh. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, iman bertambah dengan apa? Ketaatan. Jadi iman bertambah dengan ketaatan. Ini adalah bantahan kepada kelompok al-murji'ah. Ya, orang-orang murji'ah mengatakan iman ini tidak bertambah. Iman kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah pernyataan yang dusta. Hada buhtanun azim. Ini adalah dusta yang agung. Iman itu tidak sama. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan. Otomatis imannya Abu Bakar As-Siddiq adalah iman umat ini yang paling bagus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman bertambah dengan ketaatan. Kemudian yang kelima apa? Iman berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ini bantahan kepada siapa? Khawarij. Kelompok Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar boleh dikafirkan. Seperti orang-orang Khawarij mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Jadi definisi iman kalau pemahamannya benar akan menjadikan seorang itu lurus akidahnya, lurus manhajnya. Tetapi salah di dalam memahami definisi iman menjadikan seseorang itu terpecah belah. Ada yang menjadi murji'ah, ada yang menjadi khawarij, ada yang menjadi tariqat sufi dan yang lainnya. Maka itulah definisi iman menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadis nomor 15. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapakah nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa namanya? Kenapa kok dilek semuanya? Siapa namanya? Iya. Gimana? Kalau namanya Abu Dzar siapa? Iya. Ayo sekarang kita ngaji hadis, fokus, perbaiki niat kita. Ngaji tambah ilmu, benar, harus sabar. Harus sabar di dalam mempelajari hadis. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibnu Malik. Sa'ad ibnu Malik Al-Khudri, dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada beberapa sahabat
yang dikenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad ibnu Malik. Kalau Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi. Kalau Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abdullah ibnu Utsman. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari siapa namanya? Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid. Sedikit-sedikit saja insyaallah. Khalid ibnu Zaid. Jadi sekarang yang penting Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa tadi? Sa'ad ibnu Malik. Termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Sab'un minas sahbi fauqal alfi qad naqalu minal hadithi 'anil mukhtari khairi mudhar. 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasun, Siddiqatun, wa Ibnu Abbasin, kada Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri jumlahnya 1170 hadis. 1170 hadis. Ini terbanyak yang ketujuh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Anna unasan min Abdil Qais qadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Bahwasannya para sahabat rombongan dari Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk daurah. Mereka datang untuk belajar agama. Itu berapa hari? Yang namanya daurah itu beberapa hari. Ada para sahabat yang daurahnya, bahasa kita daurah. Mereka utusan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari belajar, fokus selama 20 hari tersebut. Contohnya sahabat Malik ibnul Huwairits bersama rombongannya dari kampung halamannya diutus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Dan sahabat Malik ibnul Huwairits ini perawi hadis, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Maka dari potongan hadis ini yang pertama terdapat pelajaran dianjurkan mengutus utusan supaya belajar Islam. Di suatu kampung mengutus utusan. Kalau sekarang mungkin pemuda-pemudanya di satu kampung ada yang dipilih untuk belajar agama. Harus dipikirkan seperti itu. Karena mereka lah yang akan memakmurkan kampungnya, memakmurkan dengan tauhid, memakmurkan dengan amar ma'ruf dan juga apa? Nahi mungkar. Kemudian dari potongan hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang namanya daurah itu beberapa hari. Kalau dari jam 7 sampai duhur itu bukan namanya daurah. Namanya apa? Tabligh akbar, ngaji tematik. Daurah itu bahas satu kitab 20 hari diselesaikan. Itu daurah, intensif, detail. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus di Masjid Nabawi selama 20 hari. Beberapa bulan belajar, beberapa hari, beberapa minggu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti rombongan ini dari Abdul Qais. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran
dianjurkan safar untuk menuntut ilmu. Jadi para sahabat melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Jabir ibnu Abdullah perjalanan 1 bulan ke negeri Syam hanya untuk meriwayatkan 1 hadis. 1 bulan safar, 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran hendaklah bersabar di atas jalan ilmu. Jadi ilmu itu kalau kita mencarinya dengan berat, dengan sabar, insya Allah lebih kokoh ilmu tersebut, tidak gampang dilupakan. Maka sekarang ini kita bisa membaca setiap hari mungkin puluhan hadis. Apalagi ditonton dok ini jengling gitu, langsung dilewati. Maka dikatakan para ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang belajar ilmu sekaligus, hilangnya juga apa? Sekaligus. Apalagi bacanya hanya mencari bantuan Google. Nah, ilmu dari mana? Kalau orang dahulu, sahabat dahulu melakukan perjalanan, perjalanannya itu sudah terhitung, melangkah untuk mencari ilmu. Kesabarannya, sehingga yang disampaikan melekat, meresap ke dalam hati, diamalkan, kemudian tidak dilupakan. Tidak seperti kita di akhir-akhir zaman ini, ilmu penyebarannya sangat cepat, tetapi melupakannya juga apa? Cepat sekali. Kemudian lanjutan hadis, faqalu ya Nabiyallah inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka kuffaru mudar. Mereka berkata, ya Nabi Allah, kami ini rombongan, kami ini kampung dari kabilah Rabi'ah. Sebelumnya Nabi SAW bertanya, manil qawmu au manil wafdu. Nabi SAW bertanya, siapa kaum tersebut? Dari mana rombongan tersebut? Maka mereka langsung terang, kami ini rombongan dari kampung, dari kabilah Rabi'ah. Jadi demikian, apabila ditanya, hendaklah jelas. Ini sunnah, salah satu sunnah. Jadi Nabi SAW apabila ditanya siapa, beliau terang, saya Muhammad. Kalau kita ditelepon, kadang-kadang ada telepon baru masuk, kita tanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Jawabannya apa? Kira-kira siapa? Ini apa ini? Ini menyelisih sunnah. Jadi kalau ditanya man siapa? G. Mohon maaf dengan siapa ini? Jawab saja langsung. Jangan ayo kira-kira siapa? Tambah bingungnya pikiran ini, jengkel no pikir juga. Khilafus sunnah. Jadi kalau ditanya siapa langsung dijawab. Seperti pada hadis ini dan juga hadis yang lainnya. Maka Rasulullah SAW langsung menyambut marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang rombongan, selamat datang utusan, tidak pernah menyesal dan tidak pernah merugi. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran anjuran bertanya kepada siapa yang datang. Jadi kepada jamaah pengajian antara satu dan yang lain harus bertanya siapa namanya, dari mana, bagaimana kabar orang tuanya, bagaimana kabar anaknya. Seperti itu. Ini makna firman Allah, lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Saling mengenal. Maka sangat merugi orang itu tidak bertanya. Saya sendiri kadang-kadang sering lupa, tapi tidak apa-apa, tanya terus. Jelas ya? Jadi sunnah Nabi SAW, sunnah itu segala hal. Beliau kalau ada orang datang bertanya, dari mana? Siapa nama anda?
Ini menunjukkan keakraban. Ini menunjukkan sambutan. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Bukan yang sudah ngaji, sudah lama, gerombol dengan yang lama saja. Yang baru diabaikan. Terjadi atau enggak terjadi kayak gitu? Sering atau enggak sering? Iya. Harus kita rubah image. Sunnah itu indah. Bukan sunnah itu sangar. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sunnah itu rahmat. Lah sunnah kok sangar sih? Oh, jamaah yang lain yang menyimpang dari sunnah bisa hangat sekali majelisnya. Seharusnya kita lebih hangat lagi karena sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyambut rombongan yang datang, bertanya dari mana mereka, untuk apa mereka datang. Ketika mereka datang untuk belajar agama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran anjuran menyambut tamu dengan ramah. Kalau ada tamu yang datang, sambutlah dengan marhaban, ahlan wa sahlan. Jangan pertama kali datang, waduh Pak, sampean kok datang jam segini? Ini jam saya istirahat. Tamunya jadi nggak enak, cegek, akhirnya pamit, minta apa? Izin. Jadi kalau ada tamu, hendaklah disambut langsung marhaban, masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Dari mana? Bagaimana kabarnya? Ya, seperti itu sudah senang terlebih dahulu. Maka hendaklah orang yang belajar manhaj, belajar hadis, mencontoh akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu lurus manhajnya, kuat akidahnya, tetapi mulia akhlaknya. Bukan orang itu kalau sudah manhajnya semakin bagus, semakin lurus, semakin tidak bisa noleh, semakin kaku, tengeng lehernya, tidak bisa menyapa orang lain. Ini salah kaprah. Wah, itu orang itu nggak mau menyapa orang lain. Ini tanda manhajnya bagus. Dari mana? Dari mana? Ukurannya siapa kayak gitu? Ukurannya siapa? Jadi orang itu kalau akidahnya bagus, otomatis akhlaknya mulia. Kemudian lanjutan hadis, wa bainana wa bainaka kuffaru mudhar wa la naqdiru alaika illa fi ashhuril hurum. Antara kami dan antara engkau kuffaru mudhar, ada orang kafir mudhar. Kami tidak bisa mendatangimu kecuali di bulan-bulan yang haram. Bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian apa? Muharram. Kemudian satu lagi apa? Rajab. Itu dinamakan bulan-bulan haram. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran perintah memuliakan bulan haram. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran larangan berperang di bulan haram. Kecuali bagi siapa yang diperangi, boleh melawan. Tapi kalau mendahului, tidak dibolehkan di bulan haram. Kemudian lanjutan hadis, famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah idza nahnu akhadna bihi. Perintahkan kepada kami sebuah perintah, ajarkan kami ilmu, fahamkan kami sebuah keterangan yang kami akan mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang kami, dan kami akan masuk surga jika kami mengamalkannya. Ini potongan hadis yang agung. Dari hadis ini
terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Perintah memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu, niatkan supaya istiqomah di atas sunnah. Ketika menuntut ilmu, niatkan supaya Allah memberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ketika menuntut ilmu, niatkan tujuan kita ini pada akhirnya adalah tujuan surga, bukan hiburan, bukan semata-mata karena tujuan yang lain. Maka ini lihatlah para sahabat, pergi jauh, safar jauh, melewati perkampungan orang-orang musyrik, bertanya, belajar, menuntut ilmu, tujuannya adalah tujuan yang mulia, tujuan surga. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran al-ilmu lil amal, belajar untuk diamalkan. Belajar itu untuk diamalkan. Maka kenapa ilmu itu gampang dilupakan? Jawabannya karena tidak diamalkan. Lain kalau orang itu berilmu kemudian langsung diamalkan, maka tidak akan hilang. Hatafal ilmu bil amal, wa illa dhahaba anhu wartahal. Ilmu akan menyambut, mendatangi jika diamalkan. Namun jika dilupakan, ilmu akan pergi. Demikian. Sekarang, kemarin kalau tidak salah ada doa yang sangat agung, anjuran doa setelah berwudu. Ada yang masih ingat tak? Gimana Pak Yusuf? La ilaha illallah wa la syarika lah. Sampai grogi Pak Yusuf. Doa setelah wudu. Iya. Allahumma gfirli. Yang kemarin sudah dicatatan ya. Allahumma gfirli dambi. Terus. Wa wasi'li fi dari. Wa barikli fi rizki. Ini kalau diamalkan, insya Allah tidak lupa. Kalau diamalkan, tidak akan lupa. Bangun tidur tadi. Gimana? Tadi bangun tidur. Gimana? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa billah. Allahumma gfirli. Iya, doa bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kemudian berdoa. Allah akan mengabulkan doanya. Ini contoh ilmu hendaklah diamalkan. Di ilmu kalau diamalkan, insya Allah tidak akan dilupakan. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran perintah menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Maka para sahabat pada hadis ini berkata, kami akan sampaikan kepada orang-orang yang di belakang kami. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, liyuballighil asyahidu al-ghaib. Orang yang hadir hendaklah menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran menuntut ilmu memudahkan jalan seseorang menuju surga. Karena surga itu jalannya rumit, akan dimudahkan dengan ilmu. Kenapa? Karena ibadah yang dikerjakan di atas dasar ilmu tidak sama dengan ibadah yang dikerjakan
hanya sekedar ikut-ikutan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian lanjutan hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in." Aku memerintahkan kepada kalian empat perkara. Dan aku melarang kalian 4 perkara. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa sumu ramadan wa a'tul khumusa minal ghanaim. Tegakkan salat, tunaikan zakat, berpuasalah di bulan Ramadan dan berikan 1/5. 1/5 ini dari apa? Dari apa? Dari ghanimah, bukan dari harta. Kalau harta yang dizakati berapa? Berapa? 2,5% atau 1/40. 1/40. 2,5%. Tidak 1/5. Jadi kalau 1/5 jadinya berapa? Orang punya uang 20%. Iya, 100 juta wajibnya berapa? 20 juta. Ini orang-orang Syiah Rafidhah memahami 1/5 di sini, 1/5 harta harus dibayarkan kepada imamnya 1/5. Diambil daripada khumus. Padahal yang dimaksud khumus pada hadis ini adalah 1/5. Jadi harta rampasan perang dibagi 5. 4/5 untuk mereka yang ikut berperang. Baru 1/5-nya dibagikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Kemudian lanjutan hadis, wa anhaakum an arba'. Aku melarang kepada kalian 4 perkara. Anid dubba'i wal hantami wal muzaffati wan naqir. Aku larang kalian dubba. Dubba itu bejana yang dibuat dari labu. Dari labu kuning diambil isinya. Kemudian kulitnya dikeringkan menjadi bejana. Dan biasanya digunakan oleh orang Arab salah satunya untuk membuat apa? Minuman keras. Jadi bejana-bejana yang dilarang, baik dubba atau al-hantam wal muzaffat wan naqir, itu adalah bejana untuk minuman keras. Pertamanya dilarang awal mula, yaitu ketika khamr dilarang, bejana ini pun dilarang. Tetapi ketika pemahaman sahabat sudah kuat, maka bejana-bejana tersebut tidak mengapa dimanfaatkan lagi selama tidak digunakan untuk membuat minuman keras. Jadi hadis tentang larangan 4 bejana ini mansukh, sudah dihapus. Awalnya dilarang. Kenapa? Karena bejana tersebut digunakan untuk membuat khamr. Tetapi setelah pemahaman para sahabat tentang khamr sudah kuat, maka bejana tersebut tidak mengapa dimanfaatkan kembali, namun bukan untuk membuat khamr. Qalu ya Nabi Allah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, ma ilmuka bin nakir, apa yang kau ketahui tentang nakir? Qala bala jid'un. Nabi SAW menjawab, iya, jid'un, yaitu pohon korma. Tankurunahu fatakdifuna bihi minal kutai'a. Kalian melobangi tengahnya.
Jadi nakir adalah bejana dari pohon kurma. Tengahnya dilobangi, kemudian diberikan anggur di situ, disimpan sehingga menjadi khamr. Baik khamr dari anggur atau khamr dari tamr. Qala Sa'id minat tamri thumma tasubbuna fihi minal ma'. Kalian membiarkan kurma atau anggur di situ. Kemudian kalian menyiramnya dengan air. Hatta idza sakana ghalayanuhu. Apabila sudah bercampur, sudah bisa diminum, kalian meminumnya. Syaribtumuhu hatta inna ahadakum au inna ahadahum la yadribu ibna ammihi bisayf. Kalian apabila sudah khamr itu, kurma atau anggur sudah menyatu dengan air, memabukkan, kalian minumnya. Kemudian ketika diantara kalian minum minuman tersebut, hampir-hampir ada seorang keponakan yang memukul kamannya dengan pedang. Qala wa fil qaumi rajulun asabathu jirahatun kadzalika. Abu Sa'id berkata, di antara kaum yang hadir ada yang terluka gara-gara sabetan pedang orang lain yang mabuk. Wa kuntu akhba'uha hayaan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyembunyikannya karena malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku bertanya, fa fima nashrabu ya Rasulullah? Fi asqiyatil adam allati yulathu ala afwahiha. Kalau demikian ya Rasulullah, kita minum dari bejana apa kalau bejana-bejana tersebut dilarang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, minumlah dari bejana yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Jadi minumlah, gunakan bejana dari kulit binatang. Dan yang dari kulit binatang tidak bisa digunakan membuat apa? Khamr. Qalu ya Rasulullah, inna ardona katsiratul jirdan wala tabqa biha asqiyah li adam. Ya Rasulullah, tanah kita ini banyak tikusnya, sehingga kita tidak mungkin bisa punya bejana yang terbuat dari kulit binatang. Otomatis kalau ada bejana tersebut akan dimakan apa? Dikreketi tikus. Para sahabat minta keringanan, tidak apa-apa ya Rasulullah menggunakan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in akalat hal jirdan, wa in akalat hal jirdan, wa in akalat hal jirdan. Walaupun dimakan tikus. Walaupun dimakan tikus, walaupun dimakan tikus. Artinya gunakan bejana tersebut. Jangan gunakan bejana-bejana yang biasa digunakan untuk buat khamr. Qala wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj ibni Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang namanya Ashaj dari Abdul Qais, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal ana." Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu engkau lemah lembut dan tidak apa? Tergesa-gesa. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Tadi sudah berapa? Sudah 11. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang berikutnya, pentingnya perkara tauhid. Jadi orang datang minta daurah, yang pertama kali diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, yaitu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?"
apakah yang kamu ketahui tentang iman? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-imanu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Iman adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dengan demikian bahwasannya tauhid adalah dakwah yang paling pertama. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran perintah untuk menegakkan sholat. Jadi ibadah yang paling agung setelah bertauhid adalah ibadah sholat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bi'ita'iz zakah, perintah untuk membayar zakat. Kemudian yang berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bi shaumi Ramadan, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan, kenapa haji tidak disebutkan pada hadis ini? Haji belum disebutkan pada hadis ini, tidak disebutkan pada hadis ini karena haji belum disyariatkan. Disyariatkan haji pada tahun 10 Dzulhijjah, awal tahun 10 Hijriah. Jadi pada tahun 10 Hijriah baru diperintahkan untuk ibadah haji. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wajib membayar 1/5 dari ghanimah. Ghanimah yaitu harta rampasan perang. Dari hadis ini terdapat pelajaran tahrimul khamr, diharamkannya khamr. Dari hadis ini terdapat pelajaran diharamkan menggunakan tempat-tempat yang biasa digunakan khamr. Ini kalau ada orang biasa masak pakai apa itu? Pakai khamr, arak. Kemudian kita beli di situ, itu tidak boleh, walaupun sudah dibersihkan lagi. Jelas ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bejana-bejana tersebut. Kenapa? Karena biasanya digunakan apa? Khamr. Tapi setelahnya, ketika para sahabat sudah tidak lagi minum khamr, maka bejana-bejana tersebut boleh dimanfaatkan kembali. Sehingga hadis ini adalah hadis yang mansukh. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran boleh memuji seseorang jika aman dari fitnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Asyaj. Dari hadis ini terdapat pelajaran akhlak mulia itu ada yang dari kecil. Akhlak mulia itu ada yang dari kecil dan ada yang dilatih. Jadi Asad ini akhlak mulianya ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Asad menjawab, dari semenjak lahir keluarga kami seperti ini. Ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kadang-kadang akhlak mulia itu dilatih. Orang itu pemarah tetapi dilatih sedikit-sedikit. Orang itu akhlaknya seperti ini, bakhil, dilatih untuk dermawan sedikit-sedikit. Orang itu gampang mutungan, dilatih sedikit-sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar. Akhlak mulia juga dengan apa? Dengan dilatih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan silahkan. Baik ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.